Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Ntar saya lihat berapa orang ya. Ini pertemuan semakin panjang, makin dikit ya. 8 orang. Sama saya 7 orang. Oke, pertemuan ke-7. Kita mulai saja ya. Nanti yang lain biar bisa lihat rekaman perkuliahannya. Nanti kalau nunggu banyak, udah kemalaman nih. Oke, alhamdulillah bertemu lagi di mata kuliah basis data Oracle, pertemuan ke-7. Masih semangat ya? Masih, Pak. Atau udah mulai bosen? Bukan bosan sih, Pak. Kenapa? Pusing. Gak apa-apa, kalau pusing artinya belajar ada yang difikirkan. Artinya mengikuti gitu kan. Kalau nggak pusing, ya artinya nggak ada yang dipikirkan, nggak mikirkan apa-apa gitu. Kalau pusing berarti ada yang dipikirkan. Bagus, ada parameternya seperti itu. Oke, di pertemuan ke-7 ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di minggu lalu kita belajar tentang data DDL, data definition language, pembuatan tabel. Saya kasih contoh bagaimana buat tabel dari konseptual data model dan physical data model. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya sebelum saya masuk ke pertemuan ke-7. Terus juga saya akan jelaskan soal UTS-nya. Jadi kalau saya soal UTS-nya saya tulis saya jelaskan di pertemuan ke-7. Saya bocorkan ya, biar kalian bisa mengerjakannya sungguh-sungguh. Saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk tugas yang pertemuan keempat, saya mau bertanya, kenapa ya Pak? Waktu itu saya membuat dalam bentuk CDM itu dia masih untuk tipe datanya itu masih money, ya. Kan saya pengennya double, tapi di situ nggak ada, jadi saya ambil tipe data money untuk nanti untuk harga barang atau uang lah ya. Nah, kemudian saat dirubah menjadi PDM, kemudian di generate database, kenapa itu tiba-tiba secara otomatis berubah ke number? Kenapa nggak money ya Pak? Oke. Masalahnya? Terus pas saya coba di S basis data Oracle, di Oracle-nya itu pas saya coba error, numbernya itu nggak bisa. Numbernya error atau tipe data number atau money-nya yang error? Jadi sewaktu CDM saya buka itu, tugasnya ya. iya. Pesan kan? Ya. Yang mana? Tabel apa? Nah ini kan kalau terus, nah ini kan harga money, ya kan? Harga. Balian money. Tabel apa? Tabel barang sama tabel transaksi, pokoknya yang ada ini. Nah tipe data money, kemudian pas dikonvert ke PDM, dia berubah sendiri menjadi number. Nah setelah itu saya kan testing kan di Oracle, nah itu error Pak, nggak bisa. Kenapa ya Bang? Kenapa menggunakan tipe data money? Ada alasannya? Soalnya saya cari-cari, pertama saya itu terbiasa kalau misalnya uang itu saya pakai double, cuman di Power Designer itu tidak ada double, mungkin apa saya belum menemukan atau gimana. Nah terus ya sudah, saya cari contoh kira-kira tipe apa data yang cocok, ada money, jadi saya pilih money gitu Pak. Oke, mohon izin untuk menyimak saja Pak karena sedang bekerja. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau saran saya sih, kalau money kan nggak kemungkinan pecahan ya, harga dan lain sebagainya itu. Gunakan tipe data integer aja yang pasti-pasti aja. Oke deh Pak, berarti nanti paling saya ubah. Soalnya ini kan number ya Pak, pas di query-nya itu pas saya kemungkinan masukkan mungkin error. Ya di tipe data di dalam Oracle itu tipe data in Oracle.
Number sih harusnya ada. Nah, ini kan ada double, tapi di Power Designer saya tidak menemukan. Oke. Harusnya ada ya. Ya mungkin di Power Design-nya mungkin belum selengkap yang sesuai di Oracle. Tapi menurut saran saya sih, emang kalau pengen detail sesuai aturan, saya kasih coret-coretan dulu. Kalau pengen sesuai aturan, kayak gampang aja lah. Ini NIK ya. NIK kan pasti huruf semua ya. Kalau kita sesuai aturan di desainnya database kita otomatis tipe datanya integer ya. Integer ya. Tapi faktanya kadang di lapangan, kalau implementasi di lapangan nggak mau ribet. Semuanya dibuat varchar. Iya, betul. Semuanya buat varchar, terus seleksinya itu di bagian program. Jadi otomatis user atau pengguna kan nggak mungkin ngiset langsung di dalam MySQL kan, di dalam Oracle kan. Dia kan ngisetnya menggunakan halaman web atau halaman aplikasi atau front end-nya kan, halaman usernya kan. Nah, itu di ngecek apa namanya validasinya di sana. Jadi ketika NIK, form NIK gitu, ya kita validasi di sini bahwa NIK nggak boleh dalam bentuk huruf gitu, harus angka. Nah, di database yang paling mudah ya varchar aja buat semuanya. Itu implementasinya kadang seperti itu. Jadi kadang daripada ribet-ribet mikirin tipe data. Jadi nanti dari sisi programmernya yang memvalidasi apakah inputannya itu sesuai atau enggak. Cuma kan ada dua cara ya, validasinya dari sisi database, query SQL-nya, atau dari sisi programmernya. Seperti itu. Sama seperti kayak jenis kelamin gitu kan. Jenis kelamin kan kalau nggak laki-laki perempuan gitu kan. Idealnya di database ada nama harus dua ini, kalau nggak laki-laki perempuan. Ini mulai sering apa tipe data yang cuma si dua itu. Tapi kadang ya varchar aja 25 gitu. Nanti di bagian formnya, halaman webnya atau halaman aplikasinya kita buat form dalam bentuk drop down. Jadi user nggak mungkin insert selain laki-laki sama perempuan gitu, karena kita sudah batasi di aplikasi. Di sistem Oracle-nya varchar aja jenis kelamin. Itu yang lebih mudah. Tapi kalau secara akademik nanti kalau ujian, kalau dosennya detail gitu kan, kalau ujian dilihat tampilkan rancangan database-nya. Kenapa tipe datanya laki-laki kok varchar? Oh, NIK kok varchar gitu, nggak integer. Ya, kalian bisa jawab. Nanti validasinya di bagian programnya, Pak. Kalau dosennya minta, ya harus itu ya baru. Seperti itu ya. Ambil mudahnya saja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Karena bootnya masih masalah, jadi kalian belum bisa ngecek nilai dulu. Sebenarnya sudah saya koreksi ya. Tiba-tiba WhatsApp ada update. Ya seperti itu sih sebenarnya kalau dalam dunia aplikasi pemrograman itu kadang kita, error itu bisa terjadi kapan saja gitu ya. Nggak bisa kita buat aplikasi terus kita tinggal, wah dapat bayaran selesai gitu, nggak pikir. Nggak, masalah kita harus mikirkan update tuh. Tiba-tiba jam 12 malam error karena ada perubahan, atau bahasa pemrogramannya ada perubahan update, kita harus perbaiki dengan segera. Itu ya, susahnya seperti itu. Oke, nanti ya kita bahas dulu tugas keempat. Tadi sudah buka ya. Tugas keempat CDM PDM ya. Jadi CDM ini sudah sesuai sih. Jangan lupakan kardinalitasnya disesuaikan dengan IRD-nya. Makanya dibuatnya IRD dulu untuk mengetahui jumlah tabelnya sama kardinalitasnya. Di CDM kita tinggal berubah dari bentuk IRD ke dalam bentuk CDM menggunakan Power Designer. Ini kita tentukan kardinalitasnya biar lebih mudah. Kalau langsung ke CDM boleh-boleh saja, tapi harus pikirkan juga tabelnya dari awal gitu. Kalau kita sudah buat IRD tinggal. Nah, untuk PDM-nya itu udah sesuai lah apa yang ada di pikiran. Ini kan ke transaksi semua dia. Nah, Oke. Habis itu jangan lupa nanti tampilkan juga dari PDM ini di Power Designer ada menu untuk generate database. Ya, nah, tinggal kalian nanti copy ke dalam bentuk seperti ini, nanti copy ke Oracle command line. Harusnya nggak ada masalah. Tugas 4. Ini tugas tadi ini ada yang baru ngumpulin jam 5:30 baru. Ade Putri. Nah, ini. Kalau bisa jangan dirar ya. Saya sengaja buat Google Drive itu biar lebih mudah. Contohnya
Nah, bisa langsung saya buka tanpa perlu download gitu kan, seperti ini. Kalau di RAR saya harus download ini. Kalau di RAR, kenapa harus di RAR ya? Ade Putri ada, Ade Putri. Nggak ada ya? Kasih tahu mungkin nanti. Nah ini PNG, SQL. Kan saya minta laporannya ya. Kalau kayak gini, saya harus buka dulu, download, buka Power Designer, buka ininya SQL-nya. Nah ini mentahannya, saya nggak perlu mentahannya mau buat, saya lihat laporannya. Jadi masukan buat Ade Putri, silakan diperbaiki, dibuat laporannya dulu, jangan di RAR, cukup laporan. Ini semua ini screenshot-nya ya, screenshot CDM, PDM, terus SQL-nya kalian buat di laporan, PDF atau di Word. Jangan di RAR seperti ini. Termasuk nanti ketika UTS ya, jangan di RAR. Kalau bisa sih di Google Drive juga yang di e-kampus, cukup dengan menggunakan link. Kalau di UTS nanti kumpulannya tetap di e-kampus ya. Oke, itu tuh masukan tugas 4 karena masih 2 orang. Saya bahas ke tugas 3. Tugas 3 minggu kemarin sudah saya bahas belum? Sudah ya? Sudah Pak, kemarin yang tugas 3. Ayu Safitri. Tapi Ayu Safitri belum ngumpulin tugas. Iya belum Pak. Insya Allah malam ini Pak. Ya, harusnya sih nggak ada masalah sih. Sudah. Sebenarnya mata kuliah saya itu nggak susah lah ya. Kadang ada yang merasa banyak tugas, sebenarnya tugasnya sudah dikasih contoh, ditunjukkan yang benar mana. Tinggal ini kalian buat sendiri aja, jangan copy paste. Manajemen waktunya Pak yang kurang, soalnya kadang pada lembur kali Pak. Oh, manajemen waktu. Nah itu bagian Iya dari Pak, manajemen waktunya. Bagian dari seni kehidupan ya, bagaimana memanage waktu. Nggak itu juga, bagaimana kita berteman dengan orang-orang yang tidak kita sukai, itu juga manajemen dalam kehidupan, seni kehidupan. Kita ketemu dengan orang yang tidak sukai, bagaimana menghandle-nya, mengadaptasinya. Kalau ketemu orang di jalan terus ada masalah, bagaimana handle-nya, ketemu tetangga ada masalah, gimana handle. Itu bagian dari seni kehidupan, belajar. Ya termasuk manajemen waktu juga. Nggak cuma di masalah tugas, nanti kalian di kerjaan juga. Kalau ada tugas di pekerjaan, terus ada tugas juga di rumah, manajemen waktu juga. Nah, tapi emang harus ada yang dikorbankan. Kalau nggak ada yang kalian bisa, soalnya kalau dipikirin nggak bisa selesai semua, harus kalian pilih gitu kan. Jadi, nah itu kalau orang IT, anak IT sih mikirnya harus runtut ya. Contoh sederhana yang secara logika gitu kan. Kalau saya dulu selalu pakai ini. Kalau ada sebutkan perbedaan gitu kan. Contoh yang sederhana sih perbedaan konduktor sama isolator gitu kan. Kalau kalian kan lupa kan yang bisa nyambung itu konduktor atau isolator gitu kan. Lupa gitu kan. Secara logika kalau kalian nebak ada kemungkinan salah semua, iya kan? Kalau kalian nebak. Tapi kalau kalian jawab sama, dua-duanya itu penghubung. Ada kemungkinan salah semua nggak? Nggak ada. Ada kemungkinan satu yang benar. Jadi solusinya ya jawab aja sama. Secara logika seperti itu. Jadi kalau anak IT itu sih berpikir apa nih, fuzzy sama berpikir pemrograman, machine learning dan semua itu seperti itu. Jadi parameternya kita pilih, kita ambil poinnya yang kemungkinan yang paling besar itu yang mana. Paham maksudnya? Paham Pak. Contoh yang lain. Jadi contoh yang lain apa ya? Biasanya pola sama si machine learning itu pola, mengetahui pola. Kalian kerja di sebuah kantor ya, kantornya itu kalau kalian dapat makan siang gitu kan, terus kalian temukan pola, kalian menyadari ada pola yang aneh. Jadi kalau setiap hari Rabu kalian merasa gatel-gatel gitu kan. Nah kalian kan temukan tuh, pertama kalian merasa gatel, terus selama seminggu ada gatel-gatel, terus kalian temukan polanya cuma di hari Rabu nih, merasa gatal-gatal siang hari Rabu. Itu pola. Nah, harus berpikirnya seperti itu. Enggak, kalau orang bukan IT ya diabaikan saja, tapi orang IT harus
runtut. Siang, hari Rabu siang ketemu badan saya merasa gatal-gatal. Apakah saya sendiri diperhatiin? Oh ternyata satu kantor juga merasa seperti itu. Ketemukan polanya. Terus di drop down lagi ke bawah. Kemungkinan apa? Oh ternyata kalau makan itu di kantor itu dapat cateringnya dari perusahaan. Nah, udah ketemu mulai polanya sendiri. Berarti ada kemungkinan dari makanan itu. Oh, ternyata perusahaan itu kalau hari Rabu beli cateringnya ini. Oh, berarti dari makanan dan itu. Nah, itu bisa harus paham pola dalam kehidupan ya. Jadi seperti itu. Berpikirnya runtut. Itu sih sebenarnya yang terjadi di machine learning dan lain sebagainya. Mengetahui pola-pola. Oke, sebelum saya masuk ke pertemuan ke-7, pertemuan terakhir sebelum UTS, saya pengen masing-masing ngisi data dulu. Bentar, saya lihatkan websitenya. Saya baru tahu website. Kalian pikirkan satu kata yang mewakili kalian setelah belajar Oracle dalam 6 pertemuan ini. Pikirkan dulu ya. Nanti saya kasih linknya untuk kalian isi. Pikirkan dulu. Udah ketemu belum? Satu kata yang mewakili kalian setelah yang terpikirkan, terlintas gitu kan. Setelah belajar 6 pertemuan. Nanti kalian buka linknya. Kalau sudah, kalian buka linknya. Linknya saya taruh di chat Zoom. Kalian bisa klik. Passwordnya Oracle 2021. Nggak tahu saya sensitif atau ini nggak ada passwordnya ya. Oh saya kirim link yang nggak ada passwordnya. Udah dipikirkan? Kalau bisa langsung diisi ya. Kalau sudah ngisi langsung ditutup. Karena ini saya berfree jadi cuma terbatas 7 orang yang bisa login. Jadi gantian. Kalau sudah ngisi langsung di keluar karena gantian. Karena ini free jadi cuma terbatas 7 orang yang bisa login bersamaan. Baru satu, variasi. Oke, variasi maksudnya gimana? Oke, yang lain. Oracle Oracle 2021. Oh, ini passwordnya ini. Ntar saya hapus. Itu langsung kalau muncul password Oracle 2001. Kalau nggak muncul password langsung ini ya. Kalau nggak dimintain password langsung ini apa namanya? Masukin katanya. Ntar saya hapus dulu yang jawab Oracle 2021. Oke, apa lagi yang muncul? Susah ya, satu kata ya. Kalau enggak saya ganti pertanyaannya, ditulis aja apa saja. Itu ada lagi Oracle. Oracle itu passwordnya kalau dimintai password ya. Kalau enggak saya ganti pertanyaannya. Baru ya udah saya ganti pertanyaannya aja lah. Pertanyaannya mantul Pak. Ya udah. Yang lain? Nanti pertanyaan kedua lah kalau gitu, 2 pertanyaan. Belum ada yang isi. Nggak ada lagi yang isi. Hal sederhana.
Ya. Nggak ada lagi? Ya. Ya udah, saya ganti pertanyaannya kalau gitu. Pertanyaan kedua. Udah kata satu lagi rumit. Oke, rumit. Pertanyaannya saya ganti lah. Masukan buat saya kalau selama 6 pertemuan ini. Jadi bukan satu kata. Masukan. Langsung diisi aja. Masukan buat selama perkuliahan ini. Masukannya apa? Langsung diisi di link itu. Nah, enter award. Ada 25 karakter ya. Maksimal 25 karakter. Ada? Yang boleh ngisi, isi lagi, nggak apa-apa. Ini aja. Memisahkan string. Maksudnya memisahkan string mungkin ya. Kalau memisahkan string itu harusnya dibagi ada dua. Itu tadi. Bisa lewat Oracle, bisa lewat bahasa pemrograman. Yang sering terjadi sih lewat dari sisi programmernya, bahasa pemrograman. Memisahkan string. Paham maksudnya? Kalau masalah string memisahkan, seumpama contohnya sih boot WhatsApp saya sih. Boot WhatsApp saya itu kalau nomor itu formatnya harus 62. Tapi kadang orang kalau ngisi nomor kosong gitu kan. Nah, biasanya kita harus hapus nolnya, kita rubah dengan 62. Yaitu string ya. Ya sebenarnya mirip sama di Oracle di ini apa namanya? Excel. Bagaimana merubah replace 0 menjadi 62. Plus 0, 0 menjadi plus 62 dan lain sebagainya. Hard thinking. Apa maksudnya hard thinking ya? Berpikir keras. Kalau saya sih mikirnya termasuk mudah sih bahasa query SQL dan lain sebagainya dibandingkan kalau kalian belajar pemrograman lain ya yang butuh logika dan lain sebagainya, nyafalin sintaks dan lain sebagainya. Query SQL kan ya query ya itu saja. Select, update, insert, create, update, delete, insert, drop, delete, tabel, join. Nggak banyak, harusnya lebih mudah dibandingkan bahasa pemrograman lain. Ya, ada lagi yang masih isi? Nggak ada. Ini saja. Ya, nanti saya akan minggu depan lah. Pertemuan selanjutnya mungkin dalam bentuk pertanyaan dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke kuliah kita, pertemuan ke-7, yaitu Data Manipulation Language, DML. Kalau minggu kemarin kita buat tabel, di sini kita insert data dan lain sebagainya. Nah, ini contoh, ini tugas UTS, soal UTS di semester tahun lalu ya. Kemungkinan nanti UTS kalian akan seperti ini. Perbedaannya soal UTS. Perbedaannya di nomor 1, kalau tahun lalu mungkin lebih mudah karena
tabelnya sama semua, saya tentukan tabelnya. Yang membedakan hanya nama kolomnya, mata kuliah, 5 digit NIM, MHS 5 digit NIM. Kalau di semester ini, UTS-nya adalah kalian lampirkan dulu IRD-nya, makanya biar tiap orang beda-beda kan. Terus habis itu kalian lampirkan CDM PDM-nya. Habis itu kalian kerjakan tugas satu. Tugas satunya adalah buat tabel. Buat tabel dari CDM yang sudah kalian buat. Dari tugas 4 yang sudah kalian buat di Oracle. Tugas pertanyaannya. Nomor 1 itu. Nomor 2, tiap tabel isi dengan 12 record. Nanti saya kasih contoh jawabannya. Tiap tabel isi dengan 12 record, di mana 6 record tanpa menggunakan column list dengan 1 query, dan 6 record menggunakan column list dengan 1 query. Nanti saya kasih contoh. Yang nomor 2. Yang 3, 4, 5 nggak saya. Ini gampang sih. Perhatikan query lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan otomatis yang integer ya. ID, SKS, alamat, telepon gitu. ID sih yang paling mudah. ID lebih besar sama dengan Bandung kan nggak mungkin. Maksudnya gimana? Terus tampilkan nama mahasiswa berawalan K. Mungkin kalian ini bisa diganti dengan nama dengan berawalan sesuai dengan studi kasus masing-masing. Tampilkan nama mahasiswa, alamat, dan nama mata kuliah. Mungkin lakukan join 2 tabel atau 3 tabel. Terus kalian buat laporannya. Itu saja UTS-nya seperti itu. Jadi kalian bisa kerjakan dari sekarang. Tapi yang belum mengerjakan tugas 3 sama tugas 4, ya kerjakan dulu ya. Karena untuk mengerjakan UTS, kalian harus menyelesaikan tugas 3, tugas 4, karena nanti kalian harus buat tabel dari PDM yang kalian buat. Masing-masing otomatis berbeda. Ya diingat, minimal 3 tabel ya. Di kasusnya apapun, minimal 3 tabel. Lebih banyak boleh, tapi lebih sedikit nggak boleh. Ini contoh buat tabel di dalam SQL command line. Oracle SQL command line. Sama kalau SQL-nya, query-nya sama di SQLite, PostgreSQL, MariaDB, MySQL, dan lain sebagainya, Oracle ya. Create table, nama table, terus atributnya apa, field-nya apa, tipe data, dalam kurung itu panjangnya 7, varchar 2, panjang 21, varchar 2, panjang 21. Ini varchar nomor telepon number. Ini number nggak error ya? Bisa. Terus constraint primary key, ID mahasiswa. Kalau berhasil, nanti otomatis akan buat table created. Dan karena kalian menggunakan Power Designer, ini nggak perlu kalian tulis manual ya. Kalian bisa copy dari generate table di dalam PDM. Kalau berhasil, kalian describe nama tabel. Nanti akan muncul tampilan nama field-nya, kolomnya, ID, nama, alamat, dan lain sebagainya. Terus null atau enggak, apakah null? Biasanya yang primary key itu nggak boleh kosong, not null. Terus ini tipe datanya. Itu untuk buat tabelnya. Nanti kalian sesuaikan dengan tabel masing-masing. Ini tabel kedua. Nah, biasanya kalau foreign key, kalian nggak bisa buat langsung foreign key ya. Semuanya di sini ada tabel berelasi ke tabel lain. Primary key di sini, jadi foreign key di sini. Kalian nggak bisa buat tabel ini dulu, baru buat ini. Nah, kalian harus buat tabel utamanya dulu yang berelasi ke tabel lain. Kalau kalian buat tabel relasinya, ketika kalian deklarasikan foreign key, dia menuju ke tabel lain, ini akan error karena tabel yang dituju belum ada. Termasuk kita insert data harus di tabel utamanya dulu, baru tabel relasinya. Foreign key bagaimana? Menggunakan constraint, nama foreign key, fk_mk, MHS, foreign key, dalam kurung ID mahasiswa, ini foreign key, referen MHS menuju ke tabel MHS 04558, dalam kurung ID mahasiswa. Seperti itu. Kalau insert, nah tadi ada insert dengan column list sama insert tanpa column list. Maksudnya bagaimana? Kan di sini ada kolom ya. Di tabel itu kan atasnya ini kolom atau field atau atribut itu. Kalau tanpa column list itu nggak kita sebutkan di insert-nya gitu. Insert into nama tabel, values, langsung ke isinya. Langsung ke isi datanya. Tanpa menyebutkan value-nya. Jadi kalau tanpa menyebutkan value-nya, kita harus isi semuanya.
Kalau pengen kita lewati bagian alamat atau bagian kota asal, biasanya kita pakai kosongi, pakai kutip gitu ya, kosong. Bukan kita lewatin, tapi harus kita kosongin. Nah, itu kalau tanpa kolom list. Kalau menggunakan kolom list, ya kita sebutkan kolom listnya. Insert itu nama tabel, kolom listnya yang kita insert apa saja. Jadi kita bisa ngelewatin. Sebenarnya saya nggak pengen menginputkan SK, SNK gitu. Ya kita lewatin bisa. Baru ke value-nya. Yang perlu diperhatikan, value-nya kan ada yang integer sama string ya. Perbedaannya 2 itu aja sih. Yang angka sama huruf. Jadi kalau angka itu nggak perlu pakai kutip, ini kan nggak ada kutipnya. Kalau huruf atau string, tipe datanya string, varchar gitu kan harus pakai kutip. Ya biasanya errornya di sini. Kalian lupa buka tutupnya kutipnya. Kalau nggak kutipnya kebalik atau dan lain sebagainya. Oke. Ini insert data saya kira hampir mirip kalau sudah ngambil mata kuliah pemrograman, perancangan basis data dan basis data. Ya mata kuliah basis data harusnya bisa. Kalau sudah diinput, kita bisa cek menggunakan select bintang. Select bintang from mata kuliah, nama tabel. Sebenarnya kayak bintang dan lain sebagainya ini tuh bukan khusus query SQL ya. Kalau kita pengen menampilkan sesuatu semuanya itu ini scripting sebenarnya di bahasa pemrograman apapun ya. Tadi di Linux, di Windows itu menggunakan bintang ya. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau kita pengen searching di Explorer, soalnya saya pengen cari sebuah file, tapi saya lupa nama filenya, hanya ingat tipe datanya atau ekstensinya ya. Kita bisa menggunakan bintang titik. Saya pengen nyari yang PDF, saya nyari file PDF, tapi saya lupa namanya, ya bintang titik PDF. Artinya dia akan menampilkan semua file dengan ekstensi PDF. Nah, seperti ini. Sama sih. Jadi bintang itu bahasa scripting namanya, istilahnya ya. Untuk menunjukkan sesuatu yang kita tampilkan semuanya. Kalau yang diminta adalah menampilkan sebagian, ya select apa yang diminta gitu ya. Pikirkan. Jadi kan pertanyaannya tampilkan nama gitu kan. Ya udah, kalian biar jauh usah pusing, select nama. Jadi yang pengen diminta itu apa? Oke. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, nanti ini kita masuk ke TCL, Transaction Control Language. Transaksi Control Language ini untuk sebuah transaksi ya. Biasanya dipakai ada 3, commit, rollback, sama save point. Di pemrograman database sebelumnya, MySQL, perancangan basis data atau mata kuliah basis data, mungkin kalian sudah belajar commit, rollback, sama save point. Udah pernah praktek commit, rollback, sama save point? Sudah belum di MySQL? Belum? Belum. Belum. Kalau saya belum, Pak. Belum, Pak, belum. Belum. Baru dengar malahan, Pak. Kalau komit mungkin di GitHub. Ya. Dengar. Kalau yang itu belum. Mungkin kalau sudah terbiasa menggunakan Git atau GitHub, commit ini sudah familiar ya. Jadi kalau kita melakukan perubahan dalam Git, version control yang namanya ya. Git itu sebuah aplikasi. Istilahnya, aplikasi. Jadi ada banyak, ada Bitbucket, ada GitHub, ada
Nah, istilah itu namanya version control, yaitu untuk mengontrol versi kalau kita berkolaborasi dengan orang banyak di dalam pemrograman. Harusnya kalian kalau sudah semester 7 sih biasakan menggunakan Git atau GitHub. Commit sama fungsinya tadi untuk menyimpan di MySQL sudah ada commit tapi dia jadi auto start ya, udah defaultnya itu auto commit. Jadi apapun yang kita lakukan langsung di commit sama dia. Tapi di Oracle nanti kita harus commit sendiri. Kalau nggak di commit nanti kalau di bahasa pemrograman di PHP nanti kalau kita melakukan perubahan apa nggak ada commit itu nggak dijalankan dia. Jadi apa itu commit? Commit adalah bentar ini meme kemarin ya. Tadi ya saya upload. Jadi dia ada yang komplain e-matre. Jadi sekarang udah ada matre elektronik ya. Ada websitenya e-matre. Tapi dia gagal transaksi, registrasi, tapi digagal. Tapi registrasinya gagal, tapi email samanya terdaftar. Jadi ketika dia gagal, transaksi registrasi gagal, tapi email sama nomor teleponnya udah disimpan. Otomatis kita harus daftar lagi dengan nomor yang lain ya. Harusnya nggak boleh seperti itu ya. Jadi proses menyimpannya itu kalau transaksi ini berhasil. Kalau nggak berhasil ya jangan disimpan, di rollback. Ada gambaran rollback. Rollback itu Ctrl Z gitu ya, rollback. Yang penting. Terus ini ada when you forget add where clause. Kalau kita lupa menambahkan klausa where di SQL delete, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Seumpama di sini ada tabel siswa gitu ya. ID sama siswa. Saya pengen hapus siswa yang ID-nya 110. Query-nya bagaimana? Query-nya bagaimana? Pasti ada where-nya, Pak. Gimana ID siswa sama dengan itu. Query-nya Kalau nggak ada where, ntar ya apa ya? Masih Ya. kalau Untuk sintak delete-nya bagaimana? Query delete-nya. Delete from siswa where ID sama dengan 110. Ketika kita lupa delete from siswa langsung kita enter, where-nya itu lihat apa yang terjadi? yang Semua ke bawah itu apa, Pak? Ngulang terus. enggak. Ini berhasil ini. Delete from siswa ini berhasil. Kalau kita masukkan, yang terjadi adalah semua data siswa dihapus. Kan delete from siswa where ID 110, artinya hanya siswa dengan ID 110 yang di delete. Tapi kalau klausa where-nya itu kita lupa, cuma delete from siswa, semua isi data siswa itu terdelete. Jadi itu ada kemungkinan sama terjadi kalau kita lupa atau buru-buru dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau datanya itu banyak, udah 3 tahun, 4 tahun, terus nggak ada backup? Ya, apa yang terjadi? Kita harus ngerekap ulang datanya. Makanya nanti ada istilahnya transaksi control language untuk mengkontrol transaksi. Seumpama ada ketidaksengajaan terdelete seperti ini, kita bisa membackupnya, merestorenya. Ini meme yang lain, biasanya ada yang anggap Excel itu database. Is this database? Nah, commit itu, setiap perubahan data yang terjadi selama transaksi adalah sementara. Itu kalau commitnya nggak dibuat auto start ya. Kalau di MySQL itu auto start, auto run. Jadi nggak perlu kita tuliskan commit. Setiap transaksi, setiap query yang kita jalankan itu langsung commit. Jadi nggak bisa kita kontrol Z. Sebenarnya kita sudah delete, itu langsung commit. Nggak bisa kita rollback. Karena rollback itu menuju ke commit terakhir. Kalau otomatis commit, ketika ke delete semua, commitnya yang menuju commit yang barusan kita lakukan. Paham maksudnya ya? Kalau di MySQL itu auto run commitnya. Kita bisa hilangkan commitnya itu. Kalau kita hilangkan, kita harus tambahkan commit setiap kita melakukan proses query.
Jadi untuk menjadikan permanen, maka menggunakan perintah commit. Jadi nanti kalau di PHP, kalau kalian insert data, update adalah kalian tambah bawahnya commit. Kalau itu sudah yakin bahwa data yang kita masukkan sudah benar. Ya, itu untuk perintah commit. Sekarang untuk save point. Nah, bedanya save point sama commit itu apa? Save point itu sama seperti commit, tapi kita bisa panggil menggunakan rollback menuju save point tertentu. Kalau commit itu kalau kita rollback dia akan menuju ke commit terakhir. Jadi seumpama di sini kita tiap hari melakukan query SQL ya. Di 2 hari yang lalu kita terakhir commit, 2 hari lalu kita terakhir commit, di hari ini saya salah melakukan sesuatu. Kalau kita rollback, dia akan menuju ke commit terakhir. Commit terakhirnya 2 hari yang lalu, berarti kan nge-restore database 2 hari yang lalu. Jadi hari ini ada transaksi yang lainnya hilang otomatis. Nah, untuk itu biasanya kita bisa menggunakan commit. Jadi kalau commit kita bisa panggil di sini ada kita menggunakan save point. Save point. Kalau kita menggunakan commit, kita pengen kembali ke 2 hari yang lalu nggak bisa. Karena di sini ada commit. Jadi kembali ke commit yang terakhir. Tapi kalau kita menggunakan save point, kita bisa pilih save point yang bagian di mana gitu. Nah, save point adalah perintah di dalam transaksi Oracle yang memungkinkan semua perintah dijalankan setelah dibuat untuk di rollback ada titik tertentu. Contohnya kita insert data dokter. Terus kita save sebagai save point insert Reza. Nanti kita bisa rollback ke insert Reza. Jadi ada namanya. Kalau commit nggak ada, langsung commit aja. Nah, sekarang rollback itu Ctrl Z ya untuk kembali. Nah, semuanya kita delete from dokter terus rollback. Ini kalau kita rollback, dia akan kembali ke commit terakhir. Commit terakhirnya di kapan? Kalau di 2 hari yang lalu, ya otomatis dia akan menuju ke 2 hari yang lalu. Transaksi sebelum-sebelumnya ini akan hilang. Kalau sebelum delete ini kita buat save point, ya kita tinggal menuju ke save point sebelum delete ini. Jadi yang hilang hanya delete from dokter aja. Oke, itu perbedaannya. Apa maksudnya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jadi tiga aja itu untuk rollback-nya. Untuk transaksi control language. Kayaknya itu harus dipraktekkan itu, Pak. Iya, praktekkan. Ya, berarti nanti dipraktekkan dulu. Dipraktekkan sendiri-sendiri ya. Iya, Pak. Soalnya kalau nggak dipraktekkan kayak Ya nggak Pak. paham. Kalau nggak dipraktekkan nggak paham kalau hanya teori. Sebenarnya saya pengen jadikan tugas nanti, tapi nanti malah kebanyakan gitu ya. Jadi makanya tujuan saya buat tugas setiap pertemuan ya biar praktek. Kalau cuma tolong praktekkan ini nggak dijadiin tugas ya. Ya hanya yang pengen paham aja yang praktek. Yang nggak pengen paham ya enggak. Dan setelah itu ya nggak paham sama sekali sampai nantinya. Seperti itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya. Untuk pertemuan setelah UTS, itu ada kemungkinan untuk tatap muka nggak, Pak? Oh, itu kebijakan di kampus ya. Kami kemarin sih sudah ada rencana untuk tatap muka sih. Saya nggak tahu kapan.
Jadi dari kampus juga belum ada keputusan ya Pak untuk Belum. kapannya. Belum. Baik Pak, makasih Kalau Pak. merasa ada yang ditanyakan, ya tanya saja. Maksudnya masih kalau belum cukup di perkuliahan, kalian boleh tanya. Nanti saya buat Zoom di jam-jam yang mungkin kosong gitu, tambahan. Boleh nggak apa-apa. Saya malah senang. Terus jangan lupa mengandalkan dari tugas ya. Ikuti belajar dengan yang lain. Maksudnya sekarang sudah ada platform-platform untuk belajar pemrograman. Kalau yang gratis ya, kalau yang berbayar sih banyak, tinggal milih. Yang gratis contohnya SoloLearn. Saya sudah kasih contoh ya. Di mata kuliah mahasiswa saya kemarin sih saya wajibkan menyelesaikan pertanyaan di sini. SoloLearn ini ada banyak. Oh, ini udah lumayan lengkap ya. Ada yang berbayar, pro. Yang berbayar itu nanti ada bocoran jawaban ya. Kalau yang enggak ada. Kalian harus mengerjakan sendiri. Python, C++, Java, C++, JavaScript. Ini ada SQL. Jarang yang menyediakan tutorial SQL. Nah, ini kalian bisa klik, terus login, selesaikan pertanyaan-pertanyaan di sini. Ini konsepnya nggak pertanyaan sih, materi baru pertanyaan, materi pertanyaan, nanti terakhir kayak kuis tiap modul. Ini ada modul pertama, modul kedua filtering, function, subquery, terus join tabel. Yaudah, materi SQL ya cuma ini saja sih, nggak banyak ya. Join tabel, function, basic concept. Kalau di bahasa pemrograman kan ada perulangan dan lain sebagainya. Ini ada Python for data science. Introduction with Python, math operation with NumPy, data function with Pandas, visualization with Matplotlib. Terus yang bahasa Indonesia menggunakan Proget. Proget itu nggak tahu bergaya atau enggak. Pelajaran, kalau nggak salah ada sih SQL. JavaScript, HTML, Node.js, Ruby, Java, SQL ada. Ya, ada Pak. Nah, di sini ada, nggak tahu, ini belajar gratis atau enggak. Ada yang gratis sih Pak. Pernah ikut juga pelatihannya di Proget. Ya. Ada yang gratis. SQL 1, SQL 2, SQL 3. Ya paling materinya hampir sama. Apa itu query, apa itu database, memilih banyak kolom, where, operator pembanding, like, not, is not null, or, order by, limit, itu studi 1. Kalau studi 2, selain itu ada juga di Codecademy. Ini kebanyakan bahasa luar, bahasa Inggris. Yang Proget ini bahasa Indonesia, ini sebenarnya dari Jepang, terus buka cabang di Indonesia. Codecademy, pilih katalog ya. Ini lebih banyak lagi deh. Ada cyber security, developer tool, machine learning, data visualization, SQL, full stack engine, analyze data with SQL, design database with PostgreSQL, learn SQL, data science, interview, preparation. Oh, yang pro ini, dia ada yang pro sih. Yang pro sih bayar. Nah, biasanya mereka kalau kita bisa menyelesaikan semuanya, kita bisa dapat sertifikat. Sertifikatnya bisa kalian tambahkan sebagai portofolio di LinkedIn. Seperti itu ya. Oke. Tadi yang nanya setelah UTS apa ya? Lupa saya. Saya Pak. Ya, setelah UTS apa tadi? Tadi tanyaannya terkait setelah UTS itu ada terbuka atau enggak? Oh iya, tetap. Saya mikirnya ke materi. Materi apa yang akan kita pelajari di setelah UTS.
Sebenarnya nanti ada, nggak tahu, kalian sebenarnya sih sudah belajar ya, view, trigger, dan lain sebagainya sih. Saya kira saya anggap sama seperti SQL nanti. Makanya saya nanti setelah UTS itu fokus ke implementasi pembuatan sistem menggunakan database Oracle. Seperti itu. Dulu pernah belajar view, terus prosedur, Iya. cuman pas Prosedur itu kan kayak PLSQL. ya, jadi bikin prosedur, bikin view, waktu itu pakai database SQL Server Pak, sama Bapak siapa yang waktu itu lupa. Nah itu udah diaplikasiin dengan waktu itu Visual Udah basic. Studio kalau nggak salah, yang VB.NET. Oh, Ada yang berhasil, ada yang gagal kenapa ada yang gagal ya? karena apa namanya error Pak di programnya itu kayak kurang paham juga. Padahal udah sama, disamakan ya. Itu prosedurnya kadang nggak jalan, view-nya nggak jalan. Begitu. Kalau untuk yang trigger belum pernah mencoba sih Pak, kalau trigger. Kalau Trigger yang view sama prosedur sih sudah. Kalau trigger belum pernah. ya udah nanti saya tambahkan di materi, nanti setelah UTS harus ada triggernya ya di sistemnya. Nanti saya ada materi trigger sih, saya masukkan. Trigger itu contohnya tadi sih kayak transaksi gitu kan. Ini ada stok barang. Di sini ada tabel penjualan, ada tabel transaksi ya. Ketika ada transaksi, soalnya sampo masuk ke penjualan kan, stok otomatis berkurang kan. Nah kita tambahkan trigger itu kan pemicu ya. Ke trigger itu gampang terpicu gitu. Jadi kita buat triggernya, pemicunya apa? Insert atau update atau delete. Ketika ada penambahan baru di penjualan, stoknya berkurang satu. Contohnya seperti itu. Itu otomatis. Nah sebenarnya itu bisa dihandle menggunakan dari sisi SQL, dari sisi bahasa pemrograman. Triggers itu, contohnya ketika ada yang login di aplikasi, kita buat tabel log gitu kan. Ya, log itu buku tamu ya, kayak buku gitu kan, untuk mencatat siapa yang login, siapa yang logout untuk keamanan dia. Ketika ada yang melakukan perubahan di tabel transaksi, kita log kita catat ya, jam sekian sekian usernya ini melakukan transaksi. Itu bisa menggunakan trigger atau bisa menggunakan dari sisi bahasa pemrograman. Jadi kita cek menggunakan if terjadi proses insert query insert, then kita melakukan tambah data di tabel log atau di tabel stock. Seperti itu. Maksudnya, jadi sama kayak tadi, kita validasinya itu bisa dari sisi SQL, bisa dari sisi bahasa pemrograman. Oke, nanti saya tambahkan trigger di materinya untuk praktek. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Pak, untuk tugasnya sebelum UTS kan Pak semua ya Pak? Oh, ya tugas saya tambahkan, kemungkinan nanti saya tambahkan dari seminggu setelah UTS. Jadi gini aja, selama form pengumpulan tugasnya itu masih ada, masih muncul, berarti masih boleh mengumpulkan tugas. Jadi sih, tapi kayaknya saya tambahkan 1 minggu setelah UTS. Nanti kalau saya lupa sampai UAS masih ada ya, kalian masih tetap bisa mengumpulkan. Tapi kalau sudah ganti, ketika kalian klik form pengumpulan tugas, link pengumpulan tugas, udah gak ada formnya, itu berubah menjadi gambar, sudah ditutup, ya artinya sudah nggak boleh lagi mengumpulkan tugas. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada Pak, cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanya nanti di grup ya. Tanya aja, nggak apa-apa. Itu saja, mungkin cukup pertemuan kita hari ini.
Oke, Pak. Siap. Jadi harusnya nggak ada masalah sih mata kuliah saya. Yang nggak lulus di mata kuliah saya itu satu, yang nggak ikut UTS sama UTS, yang nggak ikut UTS sama UAS itu saja. Yang nggak lulus itu. Kalau ikut UTS UAS pasti lulus. Kalau pengen dapat A, kerjakan tugasnya sama kehadiran. Hadir terus. Nah, ya itu saja. Kalau Aman berarti ya, Pak ya. mungkin berkurang tugasnya sama, kalau tugas nggak ngerjain sama sekali C, kalau tugasnya ngerjain setengah D, kalau tugasnya ngerjain semua A. Alhamdulillah. Itu saja. Kenapa saya kasih nilai terus saya kasih feedback itu untuk kalian tahu bahwa ada yang masih salah gitu kan, bahwa yang diminta itu detail. Kadang saya masalah sepele ya, masalah itu kayak variabelnya nggak sama, harus sama, karena faktanya di dunia industri nanti jangankan cuma variabel, kalian dikasih project ngerjain sesuatu warnanya nggak sama yang diminta aja suruh ulang sama yang punya order, yang ngasih order ya. Masalah warna, masalah font pun kalau yang maksudnya kan kalian ngerjakan punya orang lain ya, orangnya nggak suka ya harus ganti, makanya harus detail. Kalau mintanya itu ya itu latihan dari sana. Nggak bisa kalian ngerjakan asal-asalan terus nanti proyeknya juga asal-asalan, kecuali ya kalian untuk proyek sendiri atau proyek amal gitu ya gratisan, kalian boleh ngerjain asal-asalan. Oke, itu saja. Kalau nggak ditanyakan saya cukupkan pertemuan kita hari ini, saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.